Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya aman ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online untuk praktikum perancangan web. Ya, jadi diniatkan semua aktivitas kita untuk ibadah ya supaya bernilai gitu ya. Karena kalau niatnya ketemu si X, ketemu si Y, nah itu nanti beda lagi ya. Oke, hari ini gimana kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah, Bu. Jadi, Kabar Ibu kami dosen bagaimana? IPB sudah divaksin sebagian ya. Hari kapan kemarin ya? Senin ya. Nanti ya vaksin yang kedua tanggal 22, semoga dengan ikhtiar ini kita bisa kuliah offline ya semester depan. Amin. Amin gitu ya. Karena dosennya ternyata banyak juga yang kena ya. Kemarin juga banyak juga dari yang fakultas lain yang sudah mendahului kita. Semoga menjadi ini ya, Pak, mendapatkan amal yang banyak ya, karena termasuk dari jihad ya, insya Allah. Amin. Oke, kita mulai. Sudah kangen kan sama kampus ya? Sudah Bu. Sudah kangen ya. Nah, ini ada ikhtiar ya. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Modul sudah diupload ya di Evita. Nah, sekarang kita masuk ke form. Form belum kan? Ya. Belum, Bu. Jadi form ini yang sering kita gunakan untuk registrasi gitu ya. Wajib pertama kali kalian kasih tag yang namanya form. Jadi kalau misalnya ya kita punya suatu tag ya, strukturnya kan umumnya seperti ini. Mengingatkan lagi ya. Oke, tolong jangan kebiasaan dikopas ya, supaya kita tahu tag-tagnya apa aja ya gitu. Oke, kemudian ada apa, Dek? Ada head ya. Kemudian ada tag meta kalau mau ditambahkan ya untuk informasi-informasi tambahan seperti keyword dan seterusnya. Nah, ini saya tulis dengan form. Kemudian di bawah head kita ada body. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kalian wajib pertama kali memberikan form. Walaupun nanti kalau tanpa form ya tampilannya bisa juga. Tapi ketika nanti kita metode action-nya ya, get-nya ke link mana gitu ya, set-nya kemana itu harus ada formnya. Ya, oke. Yang pertama kita bahas adalah input. Nah, input ini punya atribut. Ya, apa atributnya? Yang pertama kita masukkan adalah type. Ya, mana input? Input dulu ya, biar enak semuanya. Nah ini ya, input itu dia punya atribut type. Nah, type ini bisa berisi nanti teks, bisa berisi password, gitu ya. Kemudian bisa berisi radio button atau option button. Kemudian bisa berisi checkbox. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba dulu satu lagi ya, input yang submit. Kita coba dulu yang sederhana yaitu teks. Yang ini ya. Nah, oke. Ini. Input type sama dengan teks dan dibiasakan ada name ya, name. Nama dari objek tersebut ya. Oke. Kita lihat di sini misalnya saya pilih nama gitu ya. Diingat bahwa input ini dia tidak punya tag penutup sehingga penulisannya seperti ini. Digabung seperti tag IMG, BR, HR ya. Oke, ini kalau misalnya saya jalankan, saya simpan dulu ya. Agak lama ini ya. Cek, terdengar suara Ibu masih, Dek? Dengar Bu. Dengar, Bu. Dosen kuliah
Perancangan web. Informatika B ya. Oke. Kita buat yang sekarang praktikum 5 ya, Dek ya? 4 ya? 4. Praktikum 4, Bu. 12 Maret 2021. Nah. Form 1 ya. Kenapa agak lama ya? Sebentar deh, saya refresh dulu kenapa ya? Oke ya, kita buka yang latihan pertama. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia ada text box gitu ya. Kita harus bisa menentukan kapan kita menggunakan text box, kapan kita menggunakan radio button gitu ya. Ini hasilnya. Nah, kotak gini aja ya. Sekarang kita tambah-tambahkan beberapa yang lainnya. Misalnya ini ada nama gitu ya. Titik 2. Nah, gimana nanti kalau kita membuat yang rapi gitu ya. Yang rapi kita bisa menggunakan tabel. Seperti ini contohnya. Nah, ya jadi kita kasih TD nama kita, TD yang kedua, titik 2 dan seterusnya, ya. Oke, sementara nggak dulu ya. Nama, kemudian saya langsung password aja ya. Password. Oke, sama input type sama dengan teks gitu ya. Kemudian name-nya kita buat dengan password. Nah, gini ya, Dek ya. Kurang lebih. Oke, kita coba tambahkan atribut ya. Oke, tadi kita sudah, kalau password itu tidak akan ditampilkan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau kita memberikan dia type-nya password. Kemudian ada atributnya value ya, nilainya. Kemudian size sama max length. Jadi contoh gini. Sorry, ini password ya. Kenapa jadi teks ya? Nah, ini ya. Saya punya satu lagi name. Taruh sini aja ya. Oke. Iya, iya. Oke, di sini ada name. Saya tulis name. Ini ya. Nah, yang nama ini saya kasih dia tadi max length. Nah, kira-kira max length buat apa, Dek? Misalkan saya Batasin, Bu. batasin, ya. Kemudian tadi ada size ya. Kalau misalnya saya tambahkan size-nya 20 gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya. Nah, ya. Kurang bagus, Bu. Oke, kita kasih BR ya. Oke, supaya dia ganti baris. Ini ya. Nah, oke ya. Name, nama, password. Oke, supaya berbeda lagi. Size-nya saya perbesar dulu ya, biar kelihatan. Oke. Nah, ini ya. Kalau yang atas saya masukkan misalkan J3C11 berapa kalian? 7 ya? Name-nya berapa? Lupa saya. Berapa depannya? 19. Oh, itu 9. Oke, gini ya. Oke. Ini ketika saya masukkan angka lagi ya masih bisa gitu ya. Nama sekarang misalnya Aula Irfan. Nah, udah nggak bisa. Kenapa? Tadi kita set dia hanya 5 ya. Nah, gitu ya. Sedangkan password kok belum? Oh, salah deh, salah ketik.
Password ya. Kok masih belum? Ada yang salah kah? Di refresh dulu, Bu. Udah ini. Oh, sorry. Nah, udah ya. Oke, dia akan menggantikan ya, akan digantikan dengan karakter nah seperti ini. Itu untuk yang password ya. Nah, kemudian kadang kita bisa menuliskan nilainya gitu ya, value. Misalnya gini. Misalnya langsung Bu, langsung ada tampilannya gitu ya. Seperti ini. Belum ya. Nah, otomatis dia akan ada tulisannya. Itu kalau kita berikan atribut namanya value. Oke ya. Nah, kalau sudah, sekarang ada yang namanya placeholder. Ada yang tahu buat apa placeholder? Ada yang tahu? Misalkan seperti ini. Password ya. Ada yang tahu deh buat apa placeholder? Udah. Halo. Udah. Kira-kira. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Halo. Masih ada kan di sini di room? Masih, Bu. Masih. Oke, buat apa placeholder, Jessica? Jessica. Buat naro apa sih nama yang di belakangnya gitu. Apa sih ya? Tangannya ya. Macam Jadi ini hint. Ya kayak Kayak hint gitu. jadi kalau misalnya kita ini diisi apa sih gitu kan ya, kita udah tahu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke yang lainnya ya. Input untuk yang submit nanti ya. Berikutnya ke apa kira-kira? Option button sama checkbox ya. Oke ya. Tadi nah ya. Radio button ini dapat kita gunakan untuk menerima masukan berupa pilihan dan dia hanya boleh milih salah satu. Beda dengan checkbox. Kalau checkbox boleh kita pilih lebih dari satu. Nah, kalian perhatikan bahwa saat nanti menggunakan radio button itu name-nya harus sama, name-nya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kita pilih ya dia salah satu. Kalau name-nya berbeda dia bisa pilih keduanya nanti ya dan masuk ke database ya akan aneh jadinya ya. Oke, kita buat yang ke sini ya. Misalnya jenis kelamin ya seperti ini. Input type. Oke, sini ya. Ya, input type yaitu kita pilih radio ya. Kemudian name-nya misalnya pilihan. Nah, ini ya. Ini laki-laki. Oke ya. Yang kedua, kita buat yang perempuannya. Ini BR. Oke, saya copy aja ya. Ini tolong diperhatikan tetap sama ya namanya, name-nya dengan yang atas. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita milihnya tadi name-nya sama, ini dia hanya bisa dipilih salah satu. Ya, sekarang kita coba untuk misalnya nih, Bu kalau pilihannya namanya beda gitu ya, beda ini ya pilihan satu, pilihan duanya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, dia bisa dipilih keduanya. Paham sampai sini ya? Untuk radio button ya. Oke, jadi terus. Oke, yang berikutnya adalah checkbox.
Nah, ini ya. Kalau checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu. Ya, tinggal kalian ganti di sininya checkbox gitu ya. Oke, saya ngambil yang sudah ada ya. Sama satu lagi. Oke ya. Oke ya, sekarang kita buat yang checkbox. Ini aja ya, Dek ya. Lihat sama aja ya, input type, tinggal kalian ganti checkbox name-nya disamakan satu kesatuan tadi. Ya. Oke. Saya tulis tadi di sini adalah hobi. Ya. Nah, ini aja ya. Nanti tinggal dirapikan. Oke. Nah, ini fungsinya apa, cek? Jadi kalau misalkan kita tampilkan pertama, baca itu yang terpilih duluan, gitu ya. Oke, ini boleh ya? Kalian buat pastikan untuk belajar untuk saat ini lowercase semuanya, kecil semuanya, gitu ya. Oke, kita jalankan. Nah, oke. Tadi belum dikasih BR ya. Nah, kalau sudah nanti kita belajarnya XHTML, ya harus seperti ini. Ya, harus berpasangan. Ada tag membuka sama tag penutup. Ya. Hobi, oh ini belum ya? Belum dikasih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, otomatis bacanya terchecklist dulu. Kalau ceknya kalian hilangkan, nih ya, tidak kita berikan, nggak ada. Ini kita bisa milih lebih dari satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Aman? Aman dulu. Aman ya. Oke, berikutnya kita gunakan misalnya kalian punya combo box ya, dipilih. Ini contohnya ada agama, ya. Oke, copy aja ya. Tadi udah buat ya. Nah, bedanya apa di sini? Select. Jadi kita pilih ya. Misalkan saya punya pilihan agama, ini saya pilih size-nya 1 dulu. Ya. Ini enggak. Tidak saya set ya. Kemudian di select ini sub-nya ya, dia punya yang namanya option, pilihan-pilihannya gitu ya. Oke. Nah, gini ya. Seperti biasa kalian kasih name, nah namanya itu di-select. Namanya di-select. Name, ini saya tuliskan pilih agama, nilainya, nah sebenarnya gini. Nah, gini ya. Apa value-nya? Misalkan ini is Kriskat Hinbut, tapi value-nya saya tulis Islam, Kristen sampai Buddha ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, gini ya. Klik. Nah, muncul. Sebentar. Ini tadi gini ya. Oke, Bu, tadi ada selected, maksudnya apa? Kalau kita pilih selected, misalkan di sini tadi ya. Oke, otomatis yang terpilih adalah yang Kristen. Gitu ya. Terus tadi ada size. Size apa artinya? Kalau saya set 3, artinya yang tampil. Nah, paham ya? Yang tampil pertama dia 33. Kalau tadi kan cuma 1, gitu ya. Oke, kita ini hanya bisa memilih salah satu. Kalau saya pilih di sini ada tambahan atribut multiple, gitu ya. Berarti apa artinya, Dek? Bisa memilih lebih dari 1. Ya, kita bisa pilih nanti ininya lebih dari 1. Oke. Itu ya untuk select.
Kemudian sekarang ke button ya. Oke, tadi ini udah. Text area yang belum ya. Oke ya. Oke ya, ini elemen dari form tadi ya, ada text area, select, input ya. Oke, text area yang belum sama select tadi udah ya. Oke. Berarti tinggal sama submit ya. Ya. Oke, text area Dek, ini contohnya ya. Kita kasih aja di sini misalkan text area ya. Kemudian seperti biasa ada atribut name. Nah, row sama calls-nya. Jadi kalian panjangnya berapa, kalau tingginya berapa. Nah, text area ini dia punya tag penutup ya, seperti ini. Oke. Saya tuliskan di sini misalnya komentar ya. Komentar. Ini ya. Nah, gini ya. Oke, text area, name. Nah, ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ya. Bu kurang panjang, kira-kira diganti apa? Oke, ganti aja misalnya rows-nya. Kita disimpan belum tadi ya? Calls-nya berarti kalau ke calls ke kanan ya. Sorry. Ini 10, misalnya ini 40. Nah, gitu ya. Calls ke kanan ya. Oke, baris ke bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada. Masih aman, Bu. Masih aman ya. Oke. Dek, satu lagi saya buat file ya namanya confirm untuk link ke sana ya. Biar ini. Biar ada aksi selanjutnya. Nanti aksinya kalau kita masuk ke PHP ya berarti misalkan simpan, berarti dia langsung ke database gitu ya, kurang lebih ya. Tadi adanya di rancangan web informatika B. Misalnya gini ya, konfirmasi.html. Nah, ya. Oke. Misalkan ttd.inf gitu ya. Oke ya. Sekarang kita akan coba buat form ini nanti ngelink ke file ini ya, ke dokumen ini. Berarti kita butuh yang namanya 2 button ya, misalnya clear sama submit gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Input type submit gitu ya, sama input type reset ya. Oke, saya tulis di sini ya. Langsung aja. Nah, kalau kopas dari Word harus diganti petiknya. Karena nanti dia akan beda, bukan? Beda ya. Nah, seperti ini. Value ya. Reset. Nah, value hapus formulir. Oke. Nanti dirapikan sendiri ya, Dek ya. Ini type. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah submit kemana gitu kan ya. Nah, jadi di form ini, kelihatan ya. Di form ini itu dia punya atribut. Ya, namanya, name seperti biasa. Action-nya kemana gitu ya. Misalkan di sini kita pakai metodenya post. Ya, berarti kita berikan yang di atas tadi, Dek. Nah, sini ya. Name. Nah, tadi ini name-nya apa? Registrasi. Oke. Registrasi, action-nya kemana gitu ya. Action, misalnya saya ke file yang tadi, konfirmasi.html.
Nah ya, kita coba sekarang. Satu lagi untuk yang riset ini clear berarti ya. Oke. Nah, misalkan gini, ini sudah saya isi, misalkan ya. Tes. Kalau saya clear, hapus formulir, nanti posisinya bisa ditaruh di bawah ya. Nah, dia akan clear. Lagi ya. Sekarang saya, tadi yang belum apa? BR di sini ya. Oke. Ya. Misalnya Jaka. Passwordnya laki-laki memancing Islam. Misalnya bagus gitu ya. Oke, ketika saya kirimkan data, tadi metodenya udah ya. Oke, dia akan menuju ke file yang tadi, yaitu konfirmasi.html. Seperti itu ya. Oke, tadi nanti bisa kalian tambahkan, yaitu metodenya bisa menggunakan yang post. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke CSS? Aman ya? Nah, nanti tugas kalian adalah membuat seperti yang ini tadi. Nah ya. Nah, gini. Formulir registrasi. Kalau ini kalian mau jadikan dia bagian dari tabel, berarti nanti dilakukan penggabungan. Penggabungannya berarti apa? Call, span, gitu kan ya? Oke, ini supaya rapi, kita kombinasikan dengan tabel ya, si formnya. Nama, password, ini ada di modul ya. Jenis kelamin, binatang kesayangan, dan seterusnya. Kurang lebih secara umum seperti ini. Nah, ini jadi kalian buat dia TR gitu ya. Nanti masing-masing TD-nya dikasih nih supaya rapi. Tapi bordernya pastikan dia 0. Kenapa 0? Kalau kita set dia 1 bordernya, apa yang terjadi? Kelihatan tabelnya. Ya, kelihatan bordernya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan nggak mau kelihatan, ya udah, disilakan di setnya. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke CSS? Aman? Lanjut. Yang tadi metode untuk apa ya? Oh, metode itu nanti ketika kita gunakan, misalnya gini deh, kalian sudah masuk ke database. Kalau sekarang kan kita belum ya. Itu nanti bermanfaat tuh metodenya. Menggunakannya apa gitu ya. Kalau yang di PHP ya ada yang post gitu. Nanti ngaruh dalam metode ya aksesnya gitu ya di metodenya. Untuk saat ini tidak kita gunakan karena kita belum masuk ke penyimpanan database ya. Nanti untuk database mirip database kita bisa gunakan namanya XML. Extensible Markup Language. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Makasih, Bu. Sami-sami. Halo. Aman? Kalau aman kita ke CSS. Yang lain gimana? Aman kan? Halo, saya bingung ini. Sepertinya aman, Bu. Aman ya? Oke, lanjut berarti ya. Iya, Bu. Oke, kalau yang kemarin table, call span, row span bisa difahami ya? Nggak ada kendala kan ya? Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke CSS. Ya, ini hal yang dasar dulu ya, Dek ya. Kelompokkan, oke. Saya share ya. Bentar. Oke, ya, oke. Kelihatan ya semuanya ya? Halo? Lihat, Bu. Kelihatan? Lihat, Oke. Bu. Ini contoh yang kemarin buat CSS. Maaf ya, agak-agak berisik ya. Soalnya lagi iniin ikan di kolam, lagi ngambilin ikan. Nah ini ya contohnya yang pakai ini nanti kita rapikan bisa pakai CSS ya. Ini contoh yang kemarin, kemudian nah ini kita pakai CSS nih desainnya bukan pakai tabel gitu ya. Ini next ya minggu depan. Nah
Sekarang kita masuk ke CSS dasar. Nah, ini ya. Masih ingat ya? Ada berapa penempatan? Ada 3 ya. Ada yang inline atau individual tag, dia langsung di tag-nya. Kemudian ada yang internal, ada yang eksternal. Oke, saya sesuaikan dulu dengan yang di modul ya. Nah, ini contohnya ada ini yang internal. Kita gabungkan. Nah, ini ya. Kita gabungkan antara file CSS dengan file HTML-nya ya. Oke, ini yang dilihat yang atas dulu ya. H4 color blue, gitu ya, warnanya biru. Kalau dia punya 2, apa kemarin? Ada selektor, property, value. Berarti ini selektornya sama ya. Dia nambah property. Ini propertinya 2, color sama font size ya. Oleh karena itu kita gunakan pemisah titik koma. Ya. Artinya apa? Otomatis ketika nanti kita panggil di H4 gitu ya. Sini yang atas dia warnanya menjadi biru. Oke. Kemudian saya P ya. Di sini saya tambahkan P dulu. P dot. Gitu ya. Ini namanya bebas ya, Dea. Mau pakai berem, mau pakai merah, bebas penamaannya. Ini tag-nya harus sesuai ya. Ini background color-nya warnanya merah di sini, ini biru. Ketika dipanggil P kelas berem gitu ya. Ada tulisannya manajemen, maka nanti dia berwarna merah. Tetapi perhatikan di sini. Saya pakai U kelas. Nah, U itu di sini ada nggak, Dek? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kira-kira warnanya jadi berem nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, kita coba yang font ya. Oke. Nah, ya. Nanti yang lainnya bisa kalian coba ya. Nah, ini ya. Oke, ini tadi yang perancangan. Yang ini yang teks biasa ya, nggak dikasih apa-apa. Ini yang tadi H4 warnanya biru, kemudian font size-nya kita tambah. Kemudian yang manajemen, berem, bener ya, P. Terus U, kelas berem, informatika. Enggak. Ya, kecuali kalau kita ganti di sini P. Gitu ya, P kelas berem. Nah, gitu ya. Atau kalau mau seperti ini, Bu, U sama I-nya bisa, maka P-nya diapain, Dek? Dihilangkan. Ini berlaku untuk umum. Artinya mau pakai tag apapun bisa. Mau nanti di sininya U, mau di sininya I, ya itu akan diterapkan. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau ada P dot, artinya kita hanya membatasi ya hanya buat P aja. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Masih aman ya? Lanjut ya. Yang kedua, diperhatikan bahwa CSS itu tidak pernah ada spasi. Jadi ini pasti menggunakan dash gitu ya. Kemudian jadi jangan seperti ini. Nah, itu nggak akan bisa ya. Kemudian yang kedua, biasakan meneruskan dengan lowercase. Ya, oke, lanjut ya. Ini tadi sudah. Nah, ini untuk pengelompokan. Kalau misalnya sama selektornya, kalian bisa ganti dengan koma. Misalkan B, H1, H2, color red. Berarti warna merah ini ketika ada tag B, H1, H2. Gitu ya. Oke, ini saya lewati. Ini sudah. Oke, berikutnya efek drop cap. Nah, kalian perhatikan di sini deh. Udah ada belum ya? Drop cap. Mengelompokkan font. Oke, ya.
Yuk, kalian perhatikan. Kalau ingin memberikan tulisan besar, biasanya kan seperti ini ya. Mana tadi ya? Ini. Nah, misalkan ya. Font size K. K-nya besar, ucing gitu ya. Ini kalau kita jalankan, namanya font biasa. Ya. Open with. Nah. Ini K-nya besar. Coba perhatikan ya. Kalau saya jendelanya perkecil, ya. Nah, ya, lihat. K-nya tetap sejajar dengan ucingnya, gitu ya. Bedakan dengan drop cap. Kalau drop cap, ya, nih. Saya punya seperti biasa ya. Ini nanti kalian gunakan yang lowercase ya, biar enak dilihatnya. Oke. Saya punya dot huruf besar. Ingat kalau dot manggilnya pakai apa, Dek? Manggilnya pakai apa? Kelas ya. Ini font dia bold. Saya perbesar 500%, Arial, warnanya black, floatnya saya ganti left dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus manggilnya di sini pakai span kelas gitu ya. Span kelas, kemudian huruf besar. Oke. Nah, terus Kak gitu ya, Kak span ucing. Nah, ini gimana hasilnya? Bedakan sama yang tadi ya. Oke, tadi drop cap. Nah, kok masih floatnya right ya? Tadi? Nah, oke ya. Dek lihat bedanya. Kalau yang tadi kan kayaknya lurus sama ucing. Kalau ini kan enggak ya. Jadi in margin ya. Jadi dia si K-nya ya disesuaikan dengan font size paragraf yang teksnya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk yang drop cap? Lanjut? Bisa, Bu. Ya. Oke. Berikutnya yang border. Nah, border. Nah, ini ya. Saya punya dot kotak. Nah, nanti kalian border style-nya ini macam-macam ya. Kalian ganti aja, ada di modul ya. Ada dot, titik-titik, dash, solid, double, groove, ridge, offset. Nah, nanti kalian bisa coba. Saya pakai yang ada dulu ya. Warnanya merah. Nah, ini perhatikan. Border top width. Ini sengaja saya buat beda-beda untuk kita bisa melihat ya kalau top seperti apa gitu ya, bottom, left dan seterusnya. Padding, apa itu padding, Dek? Jarak? Saya pakai 0 dulu deh. Ya, biar tahu. Oke, padding ya. Terus saya panggil deh di sini. Ya. P kelas kotak gitu ya. P kelas kotak, berarti manggil yang ini. Ini ada paragrafnya. Udah nyamuk. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya adalah border. Nah, ini hasilnya. Ya. Paddingnya 0. Di atas kalian perhatikan tadi. Ya, oke. Reach ini ya, red. Topnya 30, bottom 15. Nah, ini beda ya. Kemudian left-nya 6, kiri lebih kecil. Right-nya 10. Sekarang saya ganti padding-nya 10 px gitu ya. Nah, apa artinya, Dek? Ganti lagi deh. 20. Nah, apa Dek artinya, Dek, padding? Jarak antara Teks dan ya, teks isi sel dengan bordernya. Ya, oke. Kemudian kalau saya ganti misalnya dengan dot gitu ya. Nanti diganti-ganti filenya. Nah, jadi dia bentuknya titik-titik. Kemudian di sini ada set misalnya ya. Nah, merah tuanya di atas gitu ya. Terus ke bawah muda. Kalau yang offset kebalikannya. Nah, gitu ya. Oke, masih bisa ya, masih agak cukup mudah dipelajarinya. Nah, kalau kalian nanti menggunakannya eksternal seperti ini,
Kalian berarti yang tadi ini saya keluarkan, Dek. Coba perhatikan, ini saya keluarkan. Yang ini, gitu ya. Kalian keluarkan. Nah, keluarkan. Disimpannya dengan nama apa? .css. Iya, disimpannya dengan nama .css ya. Tadi oke. Nah, sini ya. Misalnya kotak .css. Yang tadi ini sorry, ininya language-nya ini aja ya. Oke, kelihatan. Kotak. Tadi bener nggak nyimpennya? Kuliah web. Nah, sini ya. Oke. Nah, terus cara manggilnya gimana, Dek? Ini kan sudah CSS-nya, berarti ini saya copy aja ya. Nah, manggilnya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Manggilnya gimana? Berarti ini kan nggak ada nih. Berarti ini nggak ada. Menggunakan link, Bu. Link, rel, kemudian style sheet, ya. Iya, Bu. Terus type. Type text /css, kemudian href. Ya, kan namanya apa? Kotak.css. Oke, kita coba ya. Kuliah perancangan. Sini ya, saya letakkan satu pet, misalnya kotak.html. Ya, kita coba jalankan ya. Bisa run dari sini sebenarnya ya, di run dari yang atas tadi. Kuliah dikit lagi ya materinya. 8:30 dipastikan lebih dikit lagi selesai. Oke. Nah, gitu ya cara manggilnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, berikutnya ya, dikit lagi. D, berikutnya adalah list selang-seling. Nah, kemarin kan kita sudah belajar list ya. Ada type-nya this, ada circle, masih ingat kan? Nah, di sini kita bisa juga membuat list itu pakai URL. Coba perhatikan, kuncinya adalah buat dia ukurannya kecil. Nah, kalian bisa nanti kalau misalnya ada gambar gitu ya, kalian buka di Paint. Ya, di Paint, kemudian di Save As. Nah, dia jadikan icon. Itu bisa, sama foto kalian nih. Sama kalau kita lagi bikin stiker di WA ya. Nah, seperti itu ya. Nah, manggilnya, perhatikan, ini UL ya. LI kelas, dia kelasnya apa? Oh, kelas ganjil. Ada kelas genap. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi, apa, bolak-balik gitu ya. Ini apa tadi namanya? Balet. Sebentar. Oke, ini ya. Nah. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi si baletnya itu nanti dia selang-seling. Kalau mau bagus lagi ya berarti disamakan aja ukurannya ya. Oke, berikutnya efek stabilo sama kayak tadi ya. Yang P itu sama. Jadi sini background color warnanya apa. Nah, kita panggil misalkan span class stabilo karena namanya tadi stabilo, di sini hasilnya yang kayak tadi.
di blok gitu ya, stabilo. Nah, terakhir ini ya, terakhir untuk yang link ya. Nah, kalian buat nanti ini sendiri namanya styling kursor atau apalah kursor gitu ya, dipanggil. Tentukan di sini A link, A visited, A hover ketika di hover, A aktif gitu. Kalau kita panggil gitu ya di suatu halaman HTML, misalkan gini, tadi ini sudah dibuat ya. Nah, ini link ini CSS-nya buat yang A-nya ya. Link A visited, kemudian pilihan. Oke. Nah, ini ya, kita panggil nih. Seperti biasa, link rel, style sheet type gitu ya, ahref seperti ini. Oke. Ini ya, ada A-nya. Ini kecil semua ya nanti ya, tulisnya ya. Tadi ingin menunjukkan aja kalau di HTML sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau nanti sudah masuk ke XHTML itu akan jadi permasalahan gitu. Ini ya. Oke. Tuh, hover, list, link, kalau diganti, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada dari forum? Ini contoh yang kalau dibagi ya. Nah, ini ke sini. Nah, tuh kan kelihatan yang sudah diklik hover warnanya apa, yang sudah dibaca warnanya apa, gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah dari rekan-rekan semua? Silakan. Berarti hari ini praktikumnya hanya itu ya, form sama CSS ya, sederhana. Minggu depan baru kita masuk yang kayak tadi. Kita buat CSS-nya yang ada desainnya gitu ya. Oke. Buat CSS 2 template ya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? CSS-nya sampai yang mana, Bu? CSS sampai yang barusan, sampai yang style geser lagi ya. Yang bulat ya? Bukan bulat. Ini sampai yang kursor. Kursor. Oh, Sampai yang kursor. Jadi ini sudah ada di modul semua. Kalian tinggal nerapin aja. Bu, ini kenapa image ya? Supaya kalian minimal ngetik gitu ya. Kan kalau saya kasih teksnya nanti kalian tinggal kopas ya. Minimal tahu, oh hover kayak gini gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan di grup ya. Oke. Ada aman ya? Oke. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri praktikumnya. Semoga ada manfaatnya. Minimal udah kebayang nih, oh nanti buat web apa, gitu ya, seperti apa tag-tagnya, gitu. Nanti ketika kita masuk ke PHP, ngoding, beneran kita udah tahu. Ya Bu, sekarang kan sudah banyak CMS yang tinggal drag-drag, iya. Tapi kan dia tidak tahu ini fungsinya buat apa, gitu loh. Dia di sisi apa ya, end user ya, kalau misalkan kita bikin pakai WordPress gitu kan tinggal klik, atau pakai Google Site ya, kita tinggal drag aja, klik yang mana headernya, kemudian nah seterusnya. Tapi nggak ngerti ini maksudnya apa, misalkan ada .js dan seterusnya. Oke, cukup ya, sampai sini ya. Halo, cukup? Ini Ya, cukup. Bu. Cukup, Bu. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Saya ada giveaway hari ini ya. Yang pertama kali mengumpulkan gitu ya, hasil dari, tapi nggak boleh kopas yang lain ya, harus kerja sendiri ya. Yang mengumpulkan tugas pertama kali hari ini saya akan berikan voucher 100.000 ya. Mau apa, mau pulsa atau mau apa, mau barang, bebas, nanti ya bisa wapri saya satu orang ya. Oke, di screenshot di grup Bu, saya sudah kumpulkan gitu ya, untuk assignment-nya di Evita seperti biasa. Oke, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Recordingnya seperti biasa ya, di convert dulu ya. Oke.